Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alayhi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa salla bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Sahabat al-afadhil, hadirin mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz, para ustaz guru umat yang kita hormati segera DKM Masjid Al-Hikmah beserta seluruh jajaran pengurus, seluruh jamaah mukminin mukminat, salihin salihat, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Pada waktu yang berkah ini kita berhimpun di rumah Allah yang mulia ini dalam ketaatan kepada Allah. Maka semoga setiap langkah yang kita tempuh di maghrib ini tiap lapaknya mengumpulkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua semoga termasuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarallahu fi man 'indah." Rawahu Muslim wa Sahih. Tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah Allah, di dalamnya mereka membaca kitab Allah dan mengkaji isinya. Di antara mereka, melainkan keadaan mereka itu dicurah-curahi rahmat Allah, dinaungi sayap-sayap malaikat yang memohonkan ampunan untuk mereka, diturunkan sakinah ke dalam hati mereka, dan disebut-sebut nama mereka semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di setiap peringatan Isra wal Mi'raj, Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW diperingati. Tentu kita akan mengingat suratul Isra, satu surah di dalam Al-Quran Al-Karim yang menceritakan perjalanan agung yang menjadi batu ujian iman bagi Rasulullah SAW, lebih-lebih bagi umatnya sejak masa beliau hidup hingga zaman kita, bahkan nanti setelahnya. Perjalanan yang diabadikan di dalam Al-Quran Al-Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Di mana sebenarnya di dalam sunnah kita juga menemukan kalau tetangga dari suratul Isra, yaitu suratul Kahfi, disunahkan untuk dibaca secara mekaran. Barang siapa membaca suratul Kahfi di hari Jumat, maka baginya ada cahaya di antara dua Jumat. Maka membaca suratul Isra justru tersunahkan setiap malam.
bukan hanya di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat jika tidak mampu keseluruhan suratul Isra, maka 10 ayat bagian awal dari suratul Isra. Jika tidak mampu 10 ayat bagian awal dari suratul Isra menjadi irit harian setiap malam itu, maka ayat pertama dari suratul Isra menunjukkan penekanan yang luar biasa dari sunnah menjadikan suratul Isra sebagai bagian dari kehidupan kita, sebagai bagian dari penjaga keimanan kita, sebagai bagian dari pengingat yang harus terus ada. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu kita diuji iman. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu kita dianugerahi oleh Allah satu hubungan yang sangat spesial, mesra, dekat, akrab yang kita tunaikan 5 kali sehari semalam, yaitu salat. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat ini, Subhana Maha Suci Alladzi as-salat, yang memperjalankan di waktu malam. Kata Isra itu sudah mengandung pengertian perjalanannya dilakukan di waktu malam. As-salat memperjalankan di waktu malam bi'adlihi kepada hambanya. Imam Ibnu Taimiyah mengambil riwayat dari Bunda kita Aisyah radhiyallahu anha tentang Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Bunda kita Aisyah, termasuk yang meyakini bahwa yang di-Isra Mi'rajkan dari pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ruhnya. Tetapi ini berbeda dengan tingkat jumhur sahabat yang meyakini kalimat bi'abdihi, hambanya, adalah Rasulullah SAW jasmani dan rohani, keseluruhan, paripurna diri beliau. Bahkan Imam As-Suyuti ketika menemukan riwayat dari sahabat-sahabat utama yang telah beriman sejak sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj tentang di Isra Mi'rajkannya Rasulullah dengan seluruh diri beliau, jasmani maupun ruhani, kemudian memberi kesimpulan seandainya Rasulullah SAW hanya di Isra Mi'rajkan ruhnya, tentu orang-orang Quraisy tidak akan menentang beliau dengan sangat keras, karena mereka dengan mudah akan mengatakan kalau kamu cuma mimpi ego rohnya cuma. Maka bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sampai kemudian berdarah-darah dipukuli oleh orang-orang Quraisy karena membela kebenaran Isra wal Mi'raj tersebut ketika berdebat dengan mereka, dengan orang-orang Quraisy di depan Ka'bah. Artinya jumhur sahabat dan jumhur ulama meyakini kalimat bi'abdihi adalah jasmani dan ruhani Rasulullah paripurna di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Layak ada penegasan waktu malam dalam peristiwa Isra tersebut. Kenapa yang disebut layak hanya peristiwa Isra ya? Karena Mi'raj mengandung sesuatu yang di luar waktu. Kalau Isra-nya itu malam, berangkat dari Masjidil Haram malam, pulang ke Masjidil Haram lagi sebelum fajar, jelas waktunya malam. Tapi Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ke sisi Allah Subhanahu wa taala, itu tentu melintasi sesuatu yang di luar dimensi waktu. Sehingga ayat ini agung karena tidak membicarakan Mi'raj, tetapi membicarakan Isra. Asra bi'abdihi